variabel dari paham itu ada dua. Yang pertama adalah data fakta, yang kedua adalah proses mengolah data fakta itu. Kalau di otak, misalkan ya, ada dua kepahaman itu terjadi di otak itu. Yang pertama adalah data fakta yang disimpan di dalam memori. Ya kan kita otak ini punya ingatan, nah memori. Ya. Jadi ada data dan fakta yang disimpan dalam otak atau dalam memori. Yang pertama. Yang kedua, mengolah atau memproses data fakta itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilman wa sakharna ma'a Dawudal jibal yusabbihna wat thair wa kunna fa'ilin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah di kesempatan yang sangat cerah dan berbahagia ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan serta energi oleh Allah sehingga kita bisa meneruskan cerita tafsir tematik kita, kajian kita pada sumber utama dan primer kita dalam beragama, yakni Al-Quranul Karim, ya, termasuk hadis, Islam, referensi-referensi nanti kita akan cocokkan dengan Al-Quran. Mudah-mudahan segala sumber daya yang Allah titipkan pada kita berupa kesehatan, waktu, energi, keluarga, rezeki, teman-teman, sahabat, lingkungan, semuanya bisa bermanfaat dan berkah, saling support untuk bisa bahagia, selamat, dan sukses fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian, kali ini kita akan membahas satu topik lagi yang tak kalah menariknya ya dengan tema kali ini ya. Ini sudah saya tulis di buku saya yang berjudul Quran Inspirasi Literasi ya. Ini cukup tebal ya bukunya. Rekan-rekan sekalian, kata itu yang perlu kita tinjau, yang perlu kita telaah ya adalah kata paham. Ya, yang dalam bahasa Arab itu adalah al-fahm atau al-fahmu ya. Yang ini memang ada di dalam Al-Qur'an ya. Jadi kata paham itu. Rekan-rekan sekalian, sebenarnya di sekitar kita itu sering kita mendengarkan kata paham itu atau faham ya. Ini orang-orang kita biasa ada menyebutnya dengan faham, ada yang menyebut dengan paham ya. Sebenarnya ini yang baku di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah paham. Memang ini adalah serapan dari bahasa Arab al-fahm atau al-fahmu. Kemudian diucapkan oleh lidah Indonesia, lidah Madura, Jawa misalkan dengan paham ya, dibakukan menjadi paham. Indonesia ini memang agaknya mengucapkan kata F itu sering dirubah menjadi P. Sebaliknya orang Arab itu nggak bisa ngomong P itu. Kalau kita perhatikan di huruf hijaiyah itu mulai alif, ba, ta, tha, jim dan seterusnya sampai iya itu, kalau kita perhatikan huruf P itu nggak ada. Adanya F, fa ya. P itu nggak ada. Makanya kalau orang Indonesia itu misalkan kata tempe, sepeda, peyek itu oleh orang Arab dilafalkan dengan apa? Tempe, ya. Feyek gitu ya, atau sepeda gitu. Karena memang orang Arab nggak punya huruf P itu, ya. Lah orang Indonesia faham atau paha apa al-fahmu itu dilafalkan dengan paham. Yaitu baku memang yang benar adalah paham itu kalau konteks Indonesia ya. Kamus Indonesia sendiri mengartikan kata paham itu dengan pengertian ya, kemudian ide, pikiran, pandangan ya. Itu arti dari paham itu. Jadi pikiran, ide, pandangan, gagasan ya. Itu. Lah,
Kalau kita mengutip atau mengacu kepada kamus-kamusnya para mufasir ya, teman-teman misalkan dibuka Al-Mufradat fi Ghurib Al-Qur'an, di situ diceritakan apa itu al-fahmu. Al-fahmu itu kata Al-Raghib penulisnya adalah suatu keadaan pada seseorang di mana makna-makna itu menjadi terang gamblang di benak pikirannya. Kalau kita bayangkan anak kecil itu ketika seorang guru atau temannya mengatakan, "Paham? Apakah kamu paham?" "Oh," gitu. Lah, ketika si murid ngomong "oh," kemudian dia manggut-manggut, lah itulah paham. Ya. Kemudian di kamusnya mufasir lagi Lisanul Arab Ibnu Mandzur itu menceritakan apa itu al-fahmu. Di situ disebutkan al-fahmu adalah pengetahuan terhadap objek dengan akal. Ya, ini penting, ini bagus ini ya. Pengetahuan terhadap objek dengan akal atau kolbu, itulah adalah al-fahmu. Ya. Kemudian rekan-rekan sekalian, di tradisi kalau kita belajar bahasa Arab itu ada istilahnya isim istifham. Jadi suatu kata tanya. Misalkan kaifa haluk, bagaimana kabarmu, siapa kamu? Ya, kamu mau kemana? Ila aina anta, misalkan. Jadi itu adalah kalimat pertanyaan untuk mendapatkan kepahaman dari seseorang, itu menggunakan kata tanya. Di dalam bahasa Inggris itu ada WH question itu ya, WH pertanyaan WH, W5W1H itu dalam bahasa Indonesia ya. Ada what, where, when, why, how ya. Who, apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. 5W1H. Itu adalah kata pertanyaan, kalimat tanya atau kata pertanyaan untuk mendapatkan penjelasan dari seseorang sehingga orang itu menjadi paham. Yang bertanya menjadi paham. Istifham, minta paham, kan gitu ya. Jadi kalimat tanya sebenarnya supaya yang bertanya itu menjadi paham. Ya, jadi rekan-rekan sekalian, kalau kita simpulkan variabel dari al-fahmu atau variabel dari paham itu, satu adalah data fakta, yang kedua adalah memproses data fakta itu. Sekali saya ulang lagi, variabel dari paham itu ada dua. Yang pertama adalah data fakta, yang kedua adalah proses mengolah data fakta itu. Kalau di otak misalkan ya, ada dua kepahaman itu terjadi di otak itu. Yang pertama adalah data fakta yang disimpan di dalam memori. Ya kan kita otak ini punya ingatan, nah memori. Ya. Jadi ada data dan fakta yang disimpan dalam otak atau dalam memori. Yang pertama. Yang kedua, mengolah atau memproses data fakta itu. Ya, mengolah atau memproses data fakta itu. Jadi nggak bisa, salah satunya itu nggak bisa ya, mau memproses misalkan apanya yang diproses, oh nggak ada data faktanya, nggak ada materi yang akan diproses, nggak bisa paham. Sebaliknya hanya data fakta, dikumpulkan data fakta saja, nggak diproses, ya itu juga bukan paham ya. Gampangnya seperti ini rekan-rekan sekalian ya, kita kumpulkan di otak kita ada huruf A, B, C, D, E, sampai Z. Ya kan? Kemudian kita rangkai huruf-huruf itu menjadi kata, kemudian menjadi kalimat-kalimat, kemudian menjadi paragraf, kemudian menjadi subbab, menjadi bab, menjadi buku, kemudian lantas memunculkan ide atau gagasan. Nah, orang yang bisa menangkap ide atau gagasan di dalam buku itu, lah itulah orang yang paham. Gampangnya seperti itu ya. Jadi sebenarnya rekan-rekan sekalian, huruf-huruf dan kata-kata itu tadi ya, bahkan paragraf itu adalah kata-kata atau data fakta, masih berupa data fakta, masih berupa data di situ, belum diproses. Lah ketika sudah berubah menjadi kata, kalimat ya, disambung, dianalisis, kemudian lah berarti di situ sudah melakukan proses daripada data fakta itu ya. Jadi ada data faktanya, ada proses akal mengolah data fakta itu.
baru terjadi kepahaman itu. Ya, sama rekan-rekan sekalian, di dalam Al-Qur'an, interaksi kita pada Al-Qur'an juga seperti itu. Ya, tidak cukup ayat-ayat Al-Qur'an itu hanya disimpan di memori sebagai data fakta. Misalkan hanya dihafal saja, ya nggak cukup, ya nggak bisa, nggak paham pasti. Kan itu baru data yang disimpan, baru memori gitu. Data fakta yang disimpan, hafalan itu. Ya. Lah kalau cuma disimpan begitu saja, dihafal begitu saja, ya belum terjadi paham. Paham itu adalah mengolah, memproses, memikirkan gitu loh, mekanik. Jadi ada proses di situ. Ya. Mengolah data fakta itu menjadi kepahaman. Barulah itu disebut dengan paham. Ya, dikumpulkan data faktanya, dikumpulkan fakta-fakta yang terkait, kemudian dianalisa. Nah, dianalisis. Jadi proses menganalisa, ya proses itu loh, mengolah kata, mengolah data semua itu adalah paham. Baru itu adalah paham. Interaksi dengan Al-Quran itu seperti itu rekan-rekan sekalian. Semakin banyak data fakta yang dikumpulkan, maka kualitas kepahaman itu semakin tinggi. Mendekati kebenaran. Tafsirnya mendekati kebenaran. Mendekati yang dimaksud oleh Allah. Proses mengolah fakta data itu harus komprehensif. Ya. Orang yang sedikit, semakin sedikit data fakta yang dikumpulkan atau semakin sedikit data fakta yang diketahui, otomatis nanti kesimpulannya akan kualitasnya semakin rendah. Ya, malah kalau hanya mengutip satu, apalagi keluar dari konteksnya, keluar dari konteks saat itu, ya konteks abad ke-7, baik konteks mikro, konteks asbabun nuzul maupun konteks makro, yaitu situasi dan kondisi Arab pada saat itu secara global, ataupun konteks kekinian, itu kalau nggak dipahami dua-duanya maka akan mudah terjadi kesalahan, keluar dari konteksnya. Ya, ini berbahaya mengutip Al-Quran cuma sepenggal misalkan, apalagi keluar dari konteksnya, maka menjadi salah paham, pahamnya salah, kualitasnya menjadi buruk bahkan salah. Ya, itulah proses kita interaksi dengan Al-Quran. Jadi harus dikumpulkan data fakta itu ya, berupa ayat kauliyah, ayat-ayat Al-Quran itu sendiri, maupun ayat-ayat kauniyah, realitas, ya data-data ilmu pengetahuan. Itu kalau semakin banyak ayat Al-Quran yang dikumpulkan untuk membaca masalah itu atau tema itu, begitu data-data ilmiah, penelitian, ya yang digunakan juga untuk membaca masalah atau tema itu, begitu juga kejadian-kejadian realitas di sekitar kita itu juga dikumpulkan untuk membaca masalah itu atau tema itu, maka kesimpulannya, kualitasnya akan menjadi semakin tinggi, kesimpulannya akan dekat dengan kebenaran. Ya, itu adalah proses. Jadi nggak cukup hanya data fakta dihafal, belum, ini ada lagi proses akal namanya. Ya, kata bahasa lisanul Arab tadi, yaitu pemahaman, pengetahuan terhadap objek dengan akal, pikiran. Jadi ada proses berpikir, proses mengolah data fakta itu. Ya, rekan-rekan sekalian, sekarang kita akan mengutip di ayat Al-Quran ya, terkait dengan kata faham itu, kemudian kita mengambil pelajaran dari sana, yaitu di surat 21, surat Al-Anbiya ayat 78 sampai 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Dawuda wa Sulaimana, dan cerita Daud dan Sulaiman ya, Daud dan Sulaiman, id yahkumani fil harth, ketika keduanya memberikan keputusan hukum kepada masalah tanaman, ya, masalah tanaman atau pertanian pada saat itu. Idh nafashat fihi ghanamul qaum, ketika binatang ternak kaum itu merusak tanaman itu. Wa kunna li hukmihim syahidin, dan kami menyaksikan keputusan mereka. Ya, kemudian di ayat 79-nya fafahamnaha Sulaiman, kemudian kami berikan kepahaman kepada Sulaiman tentang masalah itu. Jadi tentang masalah pertanian itu.
Nah, rekan-rekan sekalian, di sini Allah menggunakan kata fafahamnaha Sulaiman. Allah memberikan kepahaman bagi Sulaiman. Kami, kata Allah, menggunakan kata kami, Allah di sini, kami memberikan kepahaman itu kepada Sulaiman, ya. Ketika Allah menggunakan kata kami, biasanya Allah itu melibatkan pihak lain dalam proses itu. Lah, ketika Allah menggunakan kata kami untuk memahamkan Nabi Sulaiman, itu Allah juga memanfaatkan pihak lain di dalam proses menganugerahkan kepahaman itu kepada Nabi Sulaiman. Ya, termasuk Nabi Sulaiman itu sendiri yang menggunakan akal kecerdasannya untuk memahami masalah itu, termasuk realitas tanaman-tanaman itu sendiri, pertanian itu sendiri, juga gembala atau hewan ternak kaum itu sendiri, termasuk kaum itu sendiri, ya, termasuk masalah itu sendiri. Itulah sebuah pihak lain yang digunakan oleh Allah untuk memberikan kepahaman kepada Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman itu juga aktif untuk memahami masalah itu, lantas memberikan keputusan hukum, memberikan kesimpulan terkait masalah tanaman yang dirusak oleh binatang ternak kaum itu. Maka kisah itu, rekan-rekan sekalian, diceritakan oleh Allah untuk kita supaya tentu saja menjadi pelajaran bagi kita di zaman kita ini. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.